Bismillahirrahmanirrahim. Lakun itu ya. Ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ini masih melanjutkan ungkapan-ungkapan beliau. Ya. Kita mulai. Ini adalah pesan-pesan beliau kepada kita untuk keseharian kita, untuk kita biasakan dalam kehidupan kita. Beliau melanjutkan pesannya, wakun bil haqqi amilan. Wakun dan jadilah kamu bil haqqi dengan kebenaran, amilan menjadi orang yang melakukan. Artinya jadilah kamu orang yang melakukan kebenaran. Wakun bil haqqi amilan. Jadi kita tidak hanya mempelajari kebenaran, kita tidak hanya membaca kebenaran, kita tidak hanya menyerukan kebenaran, tapi yang paling penting dari itu adalah wakun bil haqqi amilan. Jadilah kamu pelaku kebenaran. Nah, jangan seperti tahu calo ya. Calo penumpang itu zaman dulu itu biasa cari penumpang untuk naik. Dia ikut naik enggak? Calonnya ikut naik enggak? Enggak. Kita juga enggak boleh seperti itu. Ayo, baik. Nah, tapi kita sendiri tidak ikut baik. Jadi yang lebih penting semuanya, untuk memulai semuanya adalah wakun bil haqqi amilan. Jadilah kamu pelaku kebenaran. Insyaallah perilaku itu lebih fasih daripada ucapan. Jadi mengajak orang lain dengan contoh, dengan perilaku itu lebih mengena daripada hanya dengan perbuatan. Kalau bisa kedua-duanya, ya kita sebagai pelaku sekaligus kita sebagai penganjur kebenaran yang ada di tengah masyarakat kita. Kemudian wabillahi wasiqan, dan percayalah, wakun dan jadilah kamu billahi dengan Allah, wasiqan orang yang percaya. Jadilah kamu orang yang percaya, siqah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua yang ada di dalam Al-Quran maupun lewat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah menjamin rizki kita, jatah rizki kita itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ketika kita mencarinya dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk, semua itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Ya.
dengan cara yang baik ya dapat itu, dengan cara yang tidak baik juga dapat itu. Tapi kenapa banyak orang yang didapatkannya itu sama, dengan cara yang baik dapat itu, dengan cara yang tidak baik juga dapat itu, kok milih cara yang tidak baik padahal dapatnya juga sama. Seperti orang dengan jodohnya, ya kan? Semua orang itu sudah ditentukan jodohnya. Mencari dengan cara yang halal, ya jodohnya itu. Mencari dengan cara yang tidak baik, jodohnya juga itu. Orang luru dengan cara yang tidak halal itu kok jodohnya apa itu? Kok enggak ya? Tenang, percaya ya. Ya, semua sudah ada catatannya masing-masing. Lah wong wis ngerti dengan cara yang baik ya dapatnya itu, dengan cara yang tidak baik ya dapatnya itu. Kok milih dengan cara yang ya itu yang tidak tahu siapa, yang nggak berilmu siapa? Ya orangnya, lo ngerti, sudah ngerti. Dapatnya ya itu dengan cara jujur, dengan cara halal dapatnya itu. Kok dia tidak sikoh, tidak percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini problem bagi banyak diantara kita umat Islam itu yang kurang sikoh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sudah dijaminkan oleh Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita perhatikan bahwa kita pakai cara yang halal saja, pakai cara yang baik saja untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wabil ma'rufi amiran, dan jadilah kamu orang yang memerintahkan kebaikan. Ya, jadi tadi mengamalkan kebenaran, sekarang jadilah orang yang memerintahkan kebaikan. Wabil ma'rufi amiran. Kemudian wa anil mungkari nahiyan, dan jadilah orang yang mau melarang kemungkaran. Ada satu kewajiban yang diwajibkan oleh syariat kepada kita, yaitu apa yang dinamakan hisbah. Hisbah itu bukan sekedar amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar nahi munkar itu pokoknya merintah kepada yang lain, ayo berperilaku yang baik, ayo tinggalkan yang buruk. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau hisbah itu adalah al-amru bil ma'ruf khina tawakal. Ya, memerintahkan yang ma'ruf kepada orang yang meninggalkan ma'ruf itu, ila man tawakal. Amar ma'ruf kepada orang yang meninggalkan kebaikan. Jadi misalkan ada seseorang yang sudah waktunya sholat, dia belum sholat, kemudian kita melakukan yuk sholat, ayo sholat, itu namanya hisbah. Tapi kalau kita memerintahkan di kelas, misalkan yuk kita sholat tepat waktu, itu namanya amar ma'ruf. Tapi kalau hisbah itu adalah memerintahkan kepada kebaikan ketika kita melihat orang yang sedang meninggalkan kebaikan itu. Lebih berat mana? Lebih berat yang memerintahkan atau memerintah langsung pada orang yang meninggalkan? Ada orang misalkan kita sebelum itu kita memerintahkan kepada wanita untuk menutup aurat.
Ayo kita menutup aurat, menutup aurat itu perintah Allah. Kemudian itu namanya amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Yang namanya hisbah adalah ada orang yang nggak pakai jilbab, kamu datengin, assalamualaikum, Pak, pakai jilbab ya, nutup aurat. Itu lebih berat mana? Lebih berat sih hisbah apa sih amar ma'ruf? Ya itu langsung kepada orangnya, langsung pada orang yang meninggalkan kebaikan. Demikian juga an-nahyu 'anil munkar. Hisbah adalah kita melarang kemungkaran kepada orang yang sedang melakukannya. Khina fa'alahu, ketika orang ada yang sedang melakukan kemungkaran, kemudian kita mengatakan jangan, itu nggak baik dan terusnya. Itu namanya hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar pada waktu-waktu khusus, yaitu ketika kebaikan sedang ditinggalkan dan ketika kemungkaran sedang dilakukan. Itu namanya hisbah, dan itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kamu punya teman lama, misalkan kan, punya teman lama, ketemu belum pakai jilbab, lah, yuk kita pakai jilbab. Itu namanya hisbah. Itu namanya hisbah. Dan itu pahalanya besar. Hisbah seperti itu adalah amal yang utama, amal yang sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya, di sini ada riwayat hisbahnya Sayyidina Umar. Ini orang yang sangat peduli tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, beliau salah seorang pemimpin, ya, salah seorang khulafaur rasyidin, memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sangat memperhatikan hisbah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf ketika yang ma'ruf itu ditinggalkan dan melarang yang mungkar ketika kemungkaran itu dilakukan. Rawa al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil manaqib. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya di dalam kitab manaqib. Fi bab kisah al-bai'ah wal ittifaq ala Utsman. Dalam bab bai'atnya para sahabat dan kesepakatan mereka mengangkat Sayyidina Utsman. Ini berarti di akhir kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau habis ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika beliau sholat subuh. Kemudian ketika itu dia ada orang Persia yang tidak suka dengan beliau, kemudian dia ditikam yang sampai penyebab wafatnya. Sehingga babnya di sini adalah bab tentang baiat dan kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pengganti Umar. An Amr bin Maimun anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, jadi beliau itu orang Majusi, wa arafu annahu mayyitun, dan dia sadar bahwa beliau akan mati, akan wafat dikarenakan tusukan itu. Jadi waktu itu Sayyidina Umar sudah mengira bahwa tusukan orang Yahudi itu akan menyebabkan beliau wafat. Wa arafu annahu mayyitun,
Warang dan mereka tahu bahwa Umar akan segera meninggalkan mereka. Qala Amr bin Maimun meriwayatkan, pada qalna alaihi, maka kami masuk di kamar beliau Sayyidina Umar. Wajah an-nasu yusnuna alaihi, dan orang-orang pada datang ke kamar Sayyidina Umar. Yusnuna alaihi, memberikan yusnun asna itu memberikan pujian kepada Sayyidina Umar. Wajah rajulun syabun, dan datanglah seorang pemuda. Faqala, pemuda itu berkata, memuji Sayyidina Umar, absyir ya amiral mu'minin, bushrallahu laka. Ada banyak dua ya, bushrallahu laka. Absyir ya amiral mu'minin, bergembiralah wahai amiral mu'minin, bushrallahu laka, dengan kabar gembira, dengan kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Jadi ada seorang pemuda ikut masuk ke kamar Sayyidina Umar. Pemuda tadi mengatakan, absyir ya amiral mu'minin, absyir ya amiral mu'minin, bushrallahu laka. Bergembiralah wahai amirul mu'minin, dengan kegembiraan Allah yang diberikan kepada Anda. Falamma abbarasyabu, maka ketika pemuda tadi itu balik mau pulang, abbar itu balik ya, balik mau pulang. Ida ruh yamassul ardo, waktu itu pakaiannya, sarungnya itu nyeret. Tahu nyeret ya? Nyeret menyentuh bumi, menyeret menyentuh tanah, trengsek. Qala Umar, berkatalah Umar, ruddu alayya al-ghulama, si pemuda tadi itu kembalikan ke saya. Kemudian setelah pemuda itu kembali ke hadapan Sayyidina Umar, qala, Umar berkata, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, irfa sauta, pakaianmu itu jangan kerengsek, angkat sedikit pakaianmu. Fa innahu aqqa li saubika, itu lebih bisa menjaga, aqqa itu lebih bisa menjaga pakaianmu. Wa innahu aqqa li saubika, itu bisa lebih menjaga pakaianmu dari najis. Wa aqqa li rabbika, dan bisa lebih menjaga ketakwaanmu kepada Tuhanmu. Artinya bisa menghilangkan kesombongan, karena banyak orang nyeret pakaiannya itu karena niat untuk sombong. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat nafas terakhirnya. Beliau sedang sakaratul maut. Itu masih sempat, bukan masih sempat, masih mementingkan dirinya, masih memaksa, mengharuskan dirinya untuk mengingatkan sang pemuda tadi itu yang berpakaian yang menurut beliau dengan cara yang kurang benar. Kemudian fandur ya ra'akallahu ila Umar radhiyallahu anhu, lihatlah, mudah-mudahan Allah memelihara kamu, ila Umar radhiyallahu anhu, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
wa huwa bin nazri yajudu binafsihi. Beliau dalam keadaan nazar, mau melepas nyawanya. Beliau dalam keadaan mau mencopot, ya, mau keluar jiwanya yang sangat mulia. Dalam keadaan seperti itu, lam yamna'hu maka nafihi min ghamaratil mauti, lam yamna'hu tidak mencegah kepada Sayyidina Umar maka nafihi apa yang beliau hadapi fi ghamaratil mauti, dalam ghamaratil maut, ya sakaratul maut, wal alami dan sakit ketika mau meninggal. Sakit yang beliau hadapi ketika mau wafat tidak menghalangi beliau ayat murabil ma'ruf, untuk melakukan amar ma'ruf, wayanha anil munkar, dan melarang kemungkaran. Padahal beliau sangat, waktu itu sangat pedih, sangat sedih. Bagaimanapun beliau saat itu sedang mengalami saat-saat berat sakaratul maut. Tapi saat-saat seperti itu, kesulitan yang beliau hadapi saat-saat seperti itu, kesedihan yang beliau hadapi saat-saat seperti itu, tidak menghalangi mereka, tidak menghalangi beliau untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wayan soha dari kasar, dan memberi nasihat kepada pemuda itu bil aqqa wal aqqa. Jadi yang pertama tak, ya, betul ya, bil aqqa, tahnul itu tak kan, ya, dengan ketakwaan dan ketakwaan, dengan lebih takwa, lebih hati-hati dan lebih hati-hati. Radhiyallahu an Umar, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada Sayyidina Umar, warzuqna al-iqtida'a bi siratihi, dan memberikan kepada kita al-iqtida'a, bisa mengikuti bi siratihi, dengan perilaku kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini contoh bagaimana dalam keadaan yang sangat-sangat sulit seperti itu, dalam keadaan sakaratul maut, beliau tetap melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kepada perilaku yang menurut beliau kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan. Fa inna man sadaqallaha, barang siapa yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sadaqallaha, siapa yang menepati Allah Subhanahu wa taala, nasohahu, maka Allah pasti akan, maknanya nasoha di sini adalah hadahu wa a'anahu, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya dan Allah akan menolongnya. Jadi siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, ketika kita menepati Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, kita membenarkan perintahnya, kita lakukan, kita membenarkan larangannya, kita jauhi, kita jaga hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Siapa yang berperilaku seperti itu karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk kepadanya dan Allah akan menolongnya. Nasoha itu maknanya
memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi kadang-kadang kita yang kurang tahu, kadang-kadang baik itu menurut Allah atau menurut kita? Baik itu menurut Allah, menurut kita? Baik itu menurut Allah lah, tapi kadang-kadang kita nggak paham. Baik menurut Allah itu kadang-kadang kita wah orang cocok aku, kadang-kadang nggak setuju. Padahal itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya adalah baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Wa man tazayyana li ghairihi, dan barang siapa tazayyun itu berhias, memperlihatkan kebaikan, li ghairihi, karena selain Allah. Jadi orang kepingin dilihat orang itu serba baik terus, bisa nggak? Orang itu baik terus, bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu kita jangan pernah tazayyun li ghairihi, selalu terlihat prima, selalu terlihat sempurna di hadapan orang lain. Biasanya guyonan para muslim mau apa itu biasanya guyonannya begini. Misalkan asar masih tidur ya, karena tidak dibangunkan, muslim tidak tidur. Kemudian ada tamu, assalamualaikum. Itu sholat dulu, menemani tamu dulu. Berani nggak mengatakan, maaf ya saya belum sholat dulu. Apa malu mengatakan belum sholat dulu? Malu, izin, saya belum sholat dulu, itu malu enggak? Sholat itu ketinggalan, wes jam 4:30 kan. Belum sholat, kalau tahu dong sholat. Ini dong sholat, musrik pak, muni ngaku apa muni wes sholat dulu, mau nemoni tamu dulu, ya tamu pendek waktunya, kalau panjang waktunya malah lebih baik apa? Cengok belakang boleh pak? Coba cengok belakang ya. Ya, kan boleh juga. Loh, tamu sing ditamoni apa yang bertamu iki piye tamone ora suwe depan. Udah lagi sholat. Ya. Ya ini contoh aja, biasa para muslim itu guyon gitu itu. Ini piye itu. Oleh karena jangan pernah kepengen terlihat selalu baik di hadapan orang lain. Tidak akan bisa. Karena orang itu, manusia itu makhluk khata wa nisyan, mesti ada salah dan lupanya, itu pasti. Oleh karena jangan pernah merasa bisa kelihatan baik di hadapan siapapun. Pada saatnya kita pasti akan kelihatan keaslian kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, di sini dikatakan siapa yang tazayyun, ingin kelihatan baik karena selain Allah, dan itu dilakukan terus menerus dengan menutupi ketidakbaikannya, maka kata peribahasa itu sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Fadhahahu, maka pada saatnya Allah akan memperlihatkan aslinya dia itu kayak apa. Oleh karena itu kita apa adanya saja ya, di hadapan Allah, di hadapan manusia, kita biasa saja. Jangan kita merasa bisa selalu terlihat baik li ghairihi, karena selain Allah. Fadhahahu. Wah, ini mau hujan ini. Ini terus menunggu wes ini. Wes gerimis belum. Iki usah kita mau agak. Ya.
Jelas ya, jadi waman tazayyana li ghairi, barang siapa yang tazayyun itu berhias, kepengen selalu terlihat baik li ghairi, karena selain Allah Subhanahu wa taala, fadhahu, maka ingatlah pada satu saat pasti Allah akan memperlihatkan aslinya itu ketok, akan kelihatan. Wa man tawakkala alaihi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Wa man wasiqa bi ghairihi maqatahu, barang siapa yang percaya diri tawakal, ngandel ke bersandar kepada selain Allah, maqatahu, maka Allah akan marah kepadanya. Karena selain Allah itu tidak punya apa-apa, yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut bagi kita untuk sikoh kepada atau tawakal, menyandarkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaufahu, barang siapa yang takut kepada Allah, amanahu, maka Allah akan memberikan rasa aman kepadanya. Wa man syakarahu, dan siapa yang bersyukur kepada Allah, zadahu, Allah pasti akan menambah nikmatnya pada orang itu. Wa man ata'ahu akramahu, barang siapa yang mentaati Allah, akramahu, Allah akan memuliakannya. Waman asarahu, barang siapa yang lebih mengutamakan Allah daripada yang lain, ada adzan, cepat sholat, yang lain kita tinggalkan. Kita punya uang, bisa kita belanjakan yang A untuk kepentingan pribadi kita, yang B untuk kepentingan Allah, yang kita pentingkan adalah yang B untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lebih mengutamakan Allah daripada yang lain, ahabbahu, maka Allah akan mencintainya. Waman akabbahu maulahu faqad faza, dan barang siapa yang dicintai oleh Tuhannya, maula di sini adalah tuannya, Tuhan maksudnya Allah. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, faqad faza, maka dia benar-benar telah beruntung. Faqad faza. Ini pun badhe jawab. Sing tepi-tepi kok apa jas hujan enggak? Orang itu aku orang gowo ya. Enggak saya sih. Ini kalau hujan nanti rusak ya. Nampak. Terus kita mau bar. Sudah jam 5. Apa? Kurang 10 ya. Ye. Pripun ini hujan. Nah, berikan pun malah hujan sih. Ya. Disudahi dulu ya. Asal mengantar, saya tidak kali kapal. Ya, atau tambah sedikit ya. Wahdar antadina lillahi bil aqli. Waspadalah, jauhilah, takutlah untuk antadina lillah, itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, beragama karena Allah, bil aqli, dengan akal. Maknanya yang cocok dengan akal ya dilakukan, yang tidak sesuai dengan akalnya tidak dilakukan. Merasionalkan agama. Ini nanti banyak yang yang tidak rasional. Sholat dengan puasa itu ringan mana? Ringan sholat. Tapi kalau wanita kayak meninggalkan puasa kok nyaur, nah sholat malah nyaur lah. Mestinya kan ya Allah kok nyaur sholat mawon daripada nyaur puasa. Nanti kita akan begitu. Ya, kenapa?
Kalau kita selalu menggantungkan diri pada akal kita, banyak syariat yang nanti menurut kita tidak sesuai. Contohnya tadi itu, Allah katanya pengen muda, kok nek poso malah nyaur, kalau sholat malah orang nyaur. Ini kami berikut dengan watakmal bil hawa, dan bekerja berbuat sesuai dengan keinginan, ya bukan kebutuhan tapi keinginan. Membeli itu sebaiknya sesuai dengan kebutuhan, tidak karena keinginan. Kalau keinginan wabed itu. Watak ruka al-haqqa, dan hati-hati jangan sampai meninggalkan kebenaran siapapun yang kita hadapi, apapun waktu yang sedang melingkupi kita, perbuatan kita harus sesuai dengan kebenaran. Jadi tidak peduli siapapun, ya, kebenaran harus kita lakukan. Wa tabu abil batil, dan hati-hati jangan pulang, tabu atau pulang kepada Allah bil batili, dengan kesia-siaan batil, dengan amal kebatilan, amal yang sia-sia. Menurut kita berpahala besar, tapi ternyata tidak berpahala. Hati-hatilah, jangan tertipu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, watataman al-maghfirah, kita berandai-andai mendapatkan ampunan. Wa antana sindik taubah, tapi kamu lupa untuk bertaubat. Jadi kita ingin mendapatkan ampunan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.